Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Alice. Dia gadis periang dan terkenal sangat baik hati. Tapi, di balik kebaikannya itu, dia menyimpan banyak luka. Mulai dari ayahnya yang sudah meninggalkan dia sewaktu masih di dalam kandungan, dan ibunya yang meninggal dunia saat dia dilahirkan. Tak cukup sampai di situ, ternyata dia juga memiliki jantung yang lemah sejak kecil. Yang dimana Alice bisa dimana dan kapan saja meninggal dunia. Jika bukan karena kalung peninggalan ibunya, mungkin dia tidak akan ada saat ini, karena kalung ini dapat mengabulkan semua permintaan pemiliknya. Hari yang indah untuk mati. Tidak, jangan dulu Alice. Kamu tuh belum merasakan tabah-tabah Doni. Aku akan menjemur ini, lalu aku akan pergi ke hutan itu. Pasti banyak buah. Dia sangat indah. Akhirnya siap juga. Sekarang ayo kita ke hutan. Pangeran William mengikuti Alice diam-diam dari belakang. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya, William sudah dari lama memperhatikan Alice. Tetapi Alice jarang keluar rumah karena dilarang oleh neneknya. Namun, saat ini neneknya sedang sakit. Mau tidak mau, Alice harus keluar untuk mencari kayu bakar, sayur, hingga berburu untuk bertahan hidup. Wow, buah pohon ini sangat banyak dan dilihat-lihat sepertinya enak. Buah yang di pohon itu juga banyak. Ini juga sudah cukup. Ngomong-ngomong, cuaca hari ini juga cukup indah ya. Bersantai-santai di bawah pohon ini sangatlah enak, sambil menikmati keindahan alam dan buah-buahan yang aku ambil. Bentar, itu buahnya kok ketinggalan ya? Kayaknya aku ketinggalan ngambilnya, ambil deh. Di saat William memperhatikan pesonanya Alice, dia tak sengaja melihat pemburu yang sedang memperhatikan Alice juga. Itu membuat perhatiannya teralihkan. Dia mulai curiga dengan si pemburu itu dan memperhatikan gerak-gerik si pemburu. Bukankah itu kalau yang dibicarakan mereka tadi malam? Melihat dari ciri-cirinya yang mereka sebut, itu benar kalungnya. Aku harus mengambil itu. Pemburu mulai membuat ancang-ancang ingin memukul kepala Alice menggunakan kayu yang ia tebungkan di dekatnya. Sewaktu pemburu itu ingin memukul kepala Alice, tiba-tiba Awas! Kau tidak apa-apa? Cup. Sudah, jangan lagi menangis. pemburu itu pergi dan mengaku kalah. Pangeran William menenangkan Alice dan membawa Alice pergi dari situ. Ada apa ini? Ada singa, harimau, beruang. Enggak, kalian tahu kalau yang bisa mewujudkan keinginan tuannya itu? Kalung yang mewujudkan keinginan. Iya, aku tahu siapa yang punya. Aku bertemu tadi dengan seorang yang memakai kalung itu. Terus, apakah kau berhasil mendapatkannya? Nah itu aku gagal. Ada tadi seseorang yang memakai pedang melawanku. Apa jangan-jangan itu Tuan Putri? Dan yang melawanku itu tadi pengawalnya? Bisa jadi. Tapi apa keinginan Tuan Putri yang ingin diwujudkannya ya? Bro, itu gak penting sekarang. Yang penting kita harus mengambil kalung itu. Bagaimana caranya? Nah itu, ayo kita bicarakan terlebih dahulu. Di sebuah taman, duduklah Pangeran William dengan Alice. Alice mengambil buah dari keranjangnya dan menawarkannya ke Pangeran William sebagai tanda terima kasihnya. Makasih ya kamu udah menolongku. Apakah kamu ada luka? Terima kasih banyak. Tapi aku tidak memiliki luka. Padahal aku berharap aku memiliki sedikit luka saja. Apa? Enggak. BTW, kamu sudah lama tinggal di sini? Aku belum pernah loh lihat kamu sebelumnya. Modus dulu nggak sih?
Aku udah lama tinggal di sini, tapi memang aku tuh jarang keluar rumah karena dilarang oleh nenek. Tapi saat ini, karena nenek aku sedang sakit, mau nggak mau aku harus keluar juga. Ngomong-ngomong, dilihat dari pakaianmu, sepertinya kamu bekerja di istana ya? Ya, aku memang bekerja di istana. Kamu mau nggak aku ajak bermain ke istana? Kamu mengajak aku, itu sangat mustahil bukan? Rakyat biasa seperti aku masuk ke istana dengan alasan untuk bermain-main. Tidak, kamu itu sangat lucu. Duh, manisnya. Iya, kamu bilang apa barusan? Enggak. Itu kamu salah paham. Siapa saja bebas masuk ke istana. Hanya saja, banyak orang yang segan. Oh ya, aku baru tahu. Jadi kapan kamu ngajak aku bermain ke istana? Kamu mau? Tentu saja. Aku penasaran bagaimana dalam istana. Soalnya aku tuh belum pernah ke istana sebelumnya. Aku bisa kapan saja. Kalau kamu bagaimana? Aku bisa kok kapan saja. Oke, aku akan menjemputmu besok. Ngomong-ngomong, kamu tinggal di mana? Biar aku jemput. Di hatimu, anjay. Serius? Enggak. Aku tinggal di ujung rumah itu. Apakah kamu melihatnya? Oh itu, aku melihatnya. Baiklah, aku akan menjemputmu besok. Baiklah, aku akan menunggumu. Tunggu, kamu mau kemana? Mau pulang? Memangnya kenapa? Kok cepet banget? Ini udah mau sore. Aku harus memasak untuk makan malam kami. Jika kamu mau bergabung, boleh saja makan malam bareng kami. Emang boleh? Tentu saja boleh. Baiklah. Ya? Ternyata kau di sini. Ratu mencarimu dari tadi. Wah, kau ini. Ada perlu apa Ratu mencariku, ha? Sepertinya pekerjaan penting ya. Oke, aku akan bakal pulang. Elis, maaf ya, kali ini aku tidak bisa makan malam denganmu karena ada hal yang mendesak. Iya, nggak apa-apa. Hati-hati ya di jalan. Oke, kamu juga ya. Elis langsung pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, William masih saja menutup mulut Andini. Andini berusaha dari tadi untuk melepaskan tangan Pangeran William. Jangan panggil aku Tuan. Terus saya harus manggil Tuan apa dong? Ya, santai aja panggilannya. Kayak bro atau apa gitu, asalkan jangan Tuan. Baik, Bro William. Bro William, Anda dipanggil Nggak Ratu. gitu juga. Tapi ya udah deh. Maunya apa sih? Oh, apa Bro William jatuh cinta dengan gadis itu? William hanya tersenyum, mengangguk-angguk sambil berjalan meninggalkan Andini. Di satu sisi, ada Elis yang sedang berjalan menuju rumahnya sambil berbicara sendiri. Cewek yang tadi siapa sih? Kenapa dia langsung berlari dan menutup mulutnya? Agak kesel dikit sih. Tapi aku siapanya dia? Kok aku cemburu sih? Apa jangan-jangan aku jatuh cinta sama dia? Enggak. Ini sangat tidak cocok denganku. Elis sayang. Iya, Nek. Apa nenek butuh sesuatu? Enggak, tadi nenek agak khawatir karena kamu belum pulang-pulang. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Enggak kok, Nek. Aku tadi sempat ketiduran di taman karena cuaca hari ini sangatlah indah. Oh, oke, baiklah. Masa yang enak ya, nenek lapar. Baik, Nek. Keesokan harinya, Elis sedang bersiap-siap untuk pergi ke istana bareng Pangeran William. Aku butuh pewangi nih. Nah, ini. Sangat wangi. Semoga aja dia terpesona denganku hari ini. Elis, apakah kau di rumah? Aduh, dia udah datang. Oke, stay cool, Ellie, stay cool. Jangan kelihatan suka ya. Tenang. Duh. Iya, aku di rumah sebentar ya. Kok kamu cepat banget sih datangnya? Ini kecepatan ya? Kamu ada kerjaan nggak? Enggak kok. Ini waktunya udah pas kok. Yaudah yuk, kita langsung saja pergi. Baiklah.
Nek, Elis pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya sayang. Baik, Nek. Mereka pun pergi menuju istana. Sementara itu, ada seorang putri dan dayangnya sedang berjalan-jalan di taman. Namanya adalah Putri Camelia. Putri, aku dengar-dengar pangeran sedang jatuh cinta dengan seorang gadis di desa itu. Oh ya, apakah gadis itu cantik? Banyak yang bilang dia gadis yang cantik, tapi bagiku Putrilah yang paling cantik. Putri, lihat deh taman itu. Sangat indah bukan? Yuk titokan di situ. Yuk, itu ide yang bagus. Tuan Putri, bukankah itu Pangeran William? Mana? Coba saya lihat. Iya, ini Pangeran William. Terus gadis yang berjalan bersamanya itu siapa? Sepertinya ini gadis desa itu. Oh, jadi dia. Baiklah, aku sudah menandai kamu. Kamu akan tahu akibatnya. Hahaha. Yuk, pulang. Hah? Kok cepet banget? Tuan Putri sudah bosan ya? Hari ini cukup melelahkan. Tidur di rumah saja sepertinya enak. Baiklah Putri. Di taman, ada William dan Alice sedang duduk setelah mengelilingi istana seharian. Apakah kamu senang? Tentu saja, itu kali pertama aku masuk kerajaan. Aku tidak sangka ternyata sangatlah mewah, itu sangat indah, apalagi dengan kamu. Masa? Hah? Oh, itu, aku bilang dalam kerajaan sangatlah indah. Aku juga merasa aneh. Sebelumnya aku merasa sesak di dalam istana. Tapi kali ini suasananya berbeda. Aku nggak tahu deh karena ini barang kamu. Kamu bicara apa? Nggak ada apa-apa. By the way, gadis yang semalam itu siapa? Nah, panjang umur sekali. Oh, itu. Bro, ternyata kamu di sini. Dicari raja tuh. Ya. Nanti aku datang. Dia itu hanya teman. Oh, teman. Sepertinya kamu sangat sibuk. Pergilah, aku pulang dulu. Lah, kok cepet banget? Aku ngerasa badanku agak lelah. Kamu cemburu? Cemburu kenapa? Nah, kamu cemburu ya? Kamu cemburu kan? Enggak, udah jangan banyak tanya. Aku pergi dulu. Bye. Alice. William, kau mau kemana? Cepat ke ruangan ayah sekarang. Bye ayah. William pun pergi mengikuti ayahnya ke ruangan raja. Di ruangan raja sudah menunggu Ratu, Putri Camelia, Ibu Putri Camelia, dan beberapa dayangnya. Ngomong-ngomong, Raja Edward kok nggak ikutan? Padahal jarang-jarang loh kita kumpul begini. Iya, ini juga tadi tiba-tiba banget loh. Kamel mengajak kami untuk berkunjung ke sini. Jadi kami nggak ada persiapan. Nah, kebetulan Raja sedang ada janji dengan kerajaan seberang. Oh, begitu ya? Ini nak, dimakan hidangannya. Ngomong-ngomong, apa alasan kamu berkunjung ke sini? Kamu kangen William ya? Makasih Tuan Ratu. Ratu pasti tahu. Jadi beneran, kamu kangen William? Tapi Ratu tahu berita terbaru. Berita apa? Camelia mendekati Ratu Helena dan berbisik. Apa? Camelia mengangguk meyakinkan Ratu Helena yang begitu kaget. Sementara itu, Ibu Camelia yang tidak tahu apa-apa bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Giska pun datang menghampiri Ibu Camelia dan membisikkan sesuatu. What? Kamu serius? Demi apa? Giska dan Kamel pun mengangguk meyakinkan mereka berdua. Jadi kalung itu beneran ada? Tapi kenapa harus gadis itu yang punya? Jadi itu alasan kamu kemari? Camelia mengangguk. Kemudian Raja dan Pangeran William pun datang dan mereka langsung duduk.
Ada perlu apa kalian datang ke sini? Tidak ada yang begitu penting Tuan, hanya saja kami ingin bersilaturahmi. Nah, karena anak-anak sedang berkumpul di sini, bagaimana jika kita bahas soal pernikahan mereka yang pernah gagal sebelumnya? Ratu jangan terburu-buru, tapi lebih cepat sepertinya lebih baik. Bagaimana William? Kamu sudah bersedia? Tetapi Ibu tidak mau dengar soal gadis itu. Dari awal ibu sudah tidak merestui kalian. Bu, pernikahan tidak bisa dilakukan tanpa ada dasar cinta yang sama. Pasangan harus saling mencintai jika ingin membentuk sebuah keluarga. Memangnya kamu sudah menyatakan cintamu ke dia? Kamu udah tahu dia juga mencintaimu atau tidak? Benar. Aku belum mengungkapin itu. Tapi dari gerak-geriknya dia juga suka pada aku deh. Tentu saja sudah. Dia menerimamu atas dasar karena kau penerus kerajaan, bukan karena cinta. Oh, benar. Itu tesis aku. Ibu yakin dengan yang ibu katakan. Bahkan yang dia tahu aku hanya pengawal kerajaan. Jadi, jangan memaksaku. William, jangan berteriak kepada ibumu seperti itu. Apa yang kami lakukan itu semua untukmu, William. Ikuti apa yang diinginkan oleh ibumu. Ayah, aku dengan Putri Kamel tidak bisa bersama. Apakah ayah lupa? Dengan wanita yang bersama Putri Kamel ini. Saya? Ada apa dengan saya? Ayah selingkuh dengan wanita itu dan lahirnya Putri Kamel. Jadi, jika kami bersama, itu akan berdampak buruk bagi keturunan kami. Apa? Kamu tahu itu dari mana? Padahal itu hanya diketahui olehku dan olehmu. Apakah kamu memukarnya? Apa? Kenapa kau menuduhku? Aku sudah menutupnya dengan baik-baik. Itu kau. Kau sering mabuk-mabukan, mungkin itu terungkap di saat kau tidak sadar. Jadi jangan menuduhku. Oh, jadi benar. Padahal aku mengarang saja loh. Ngomong-ngomong kan ayah, semangat ya menghadapi kekacauan ini. Dan kau tidak bisa menjadi pasanganku karena kau adalah saudaraku. Kita satu darah. Jadi jangan berharap lebih pada aku. Bu, apakah yang William bilang benar? Ratu, aku bisa jelasin. Cukup, aku tidak butuh penjelasanmu. Dasar kau! Op. Cepat atau lambat, kejahatan akan pasti terungkap sebagus apapun kamu menyembunyikannya. Waduh, kenapa bisa sekacau ini? Ratu yang begitu kecewa pergi meninggalkan mereka. Raja dan Ibu Kamelia yang panik langsung mengejar Ratu. Sementara itu, Kamelia mengajak dayangnya untuk segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, William pergi ke arah dapur dan duduk seperti orang yang putus asa. Andini yang tengah membersihkan dapur saat itu segera mendekati William. Kau kenapa, bro? Bro. Lu siapa? Panggil aku Tuan. Tak sopan banget. Baiklah, apa ada masalah Tuan? Apakah Tuan butuh bantuan? Sepertinya Elis cemburu deh sama lu. Hah? Denganku? Apakah aku secantik itu? Salah. Udah berapa hari ini aku coba dekati dia, tapi dia menjauh gitu. Apa lu punya ide? Bentar. Mungkin ini bisa membantu. Apakah Tuan ingat? Ingat apa? Oh iya, Tuan tidak suka bergosip. Jadi, aku dengar Nyonya Elis mempunyai kalung yang dimana kalung itu bisa mengabulkan permintaan miliknya. Apa hubungannya? Apakah Tuan tahu apa permintaan gadis itu di kalung itu? Tidak kan? Itulah Tuan tidak peduli selama ini. Emangnya lu tahu? Ya tahulah, gadis itu dari kecil udah sakit, jantungnya lemah, dan kapan saja bisa meninggal dunia. Makanya dia pakai kalung itu karena dia ingin hidup. Jadi maksudmu kau ingin mencuri kalung itu? Oh, itu tahu. Lu bodoh apa gimana sih? Kalau dia mati gimana? Bukan gitu, jadi kita sewa orang yang berpura-pura ngambil kalung itu dan kau langsung datang untuk menyelamatkan Elis. Ini yang bagus. Terus gimana lanjutannya? Andini membisikkan sesuatu ke William. Bantu aku kali ini berhasil. Oh, kayak mana? Boleh juga. William dengan Andini pergi untuk mematangkan rencana mereka. Keesokan harinya, Elis tengah memetik buah di hutan seperti yang biasa ia lakukan setiap harinya. Buah ini sepertinya enak. Sewaktu Elis tengah asik memetik buah, tiba-tiba seseorang datang dengan wajah yang tidak kelihatan menangkap Elis dari belakang. Tolong! Kau, lepaskan dia.
Pura-pura tusuk aku cepet. Siap. William terjatuh pingsan setelah orang itu menusuk William. Kemudian orang itu kabur entah kemana. Melihat kejadian itu, Alice menangis menghampiri William yang sudah terjatuh di tanah. William, kau mengeluarkan banyak darah. Apa yang harus kulakukan? Hah? Serius? Iya, dia akan bangun jika kau menciumnya. Baiklah, gimana ya? Aduh, sepertinya gini. Tunggu, bukan seperti ini. Baiklah. Setelah dicium oleh Alice, William langsung terbangun. Alice kaget karena William langsung berdiri. Kau tidak apa-apa? William tidak menjawab Alice karena kesenangan. Maka dari itu, Alice bertanya sekali lagi kepada William. Hei William, kau tidak apa-apa? Oh, aku nggak apa-apa. Aku sehat banget malahan. Andi ini bisa aja idenya. Padahal rencana sebelumnya ini nggak ada. Aduh. Kamu beneran gak apa-apa? Padahal kamu mengeluarkan banyak darah tadi. Mana aku nggak apa-apa. Kamu khawatir banget kayaknya. Nikah yuk. Apaan sih? Kecepatan ya. Alice, Ya? kamu mau nggak selalu di samping aku? Aku mau, tapi aku gak janji ya. Kenapa? Ya kan gak mungkin aku selalu nempel denganmu. Bisa aja kamu. Itu hanya istilah loh. Hari ini sangat indah ya. Mau menikmati keindahan hari ini denganku? Aku mau. Di tengah hutan, ada 3 pemburu yang sedang berkumpul. Mereka berdiskusi untuk mencuri kalung ajaib itu. Kalian siap kan? Kita harus berhasil. Kita sudah melihat gerak-geriknya selama ini. Ternyata dia hanya gadis desa. Kita hanya perlu tahu menyingkirkan pangeran untuk mengambil kalung itu. Adil, kau udah tahu apa tugasmu kan? Pasti. Kau Yaya? Sudah dong. Baiklah, mari kita lakukan yang terbaik. Jika kita berhasil, kita akan kaya raya. Sepertinya aku terlalu bersemangat. Mereka pun bubar setelah selesai berdiskusi. Sementara itu, William mengajak Alice untuk duduk setelah bersenang-senang. Duduk dulu yuk. Boleh. Alice, kalau boleh tahu, kamu pengen punya anak berapa? Apaan sih? Pembahasannya bikin malu aja. Ya kan, nggak masalah. Tapi itu udah berlebihan gak sih? Enggak juga. Menurutku itu wajar dibahas oleh sepasang kekasih deh. Kalau kamu bagaimana? Aku sih maunya sebanyak-banyaknya sih kalau bisa. Ih, kamu. Hehehe. Sebentar deh. Aku mau kasih sesuatu buat kamu. Tada. Wah, romantis banget deh. Kamu dapat dari mana? Di sana ada banyak tadi. Cantik kan? Ini cantik. Iya, kayak kamu. Ih, biasa aja deh kamu. Mau dipasangin nggak? Aduh, cantiknya. Tunggu. Aku melupakan sesuatu. Sebentar ya. Aku ambil dulu. Tapi kamu harus tutup mata dulu. Emang harus banget ya tutup mata? Ya, harus banget dong. Biar agak spesial gitu. Baiklah, jangan lama-lama ya. Oke, sabar ya. Selang beberapa menit, pemburu datang pelan-pelan dari belakang Alice. Will, apakah itu kamu? Kemudian Alice membuka matanya pelan-pelan dan melihat William disergap oleh 2 orang. Pasti kamu mau ngeprang lagi kan? William tidak menyahut Alice.
Dia lemas karena kepalanya penuh darah habis dipukul oleh dua pemburu itu. Alice yang melihat kejadian itu langsung panik. Kalian siapa? Lepaskan William cepat! Up. Jika kamu mau William dilepaskan, kamu harus menyerahkan kalung itu. Kalung? Jangan Alice, jangan lepaskan kalung itu. Itu tergantung kamu, gadis cantik. Jika kamu mau kekasihmu selamat, beri kalung itu sekarang. Jika tidak, ya kamu akan tahu akibatnya. Baiklah, lepaskan dia sekarang, maka akan kuberi kalung ini. Kau pikir kami percaya denganmu? Kasih dulu baru kami lepaskan. Baiklah. Alice, jangan. Lepaskan dia teman-teman. Ayo pergi dari sini. Karena Alice sudah melepaskan kalung itu, dia sudah merasakan lemah. Lalu dia melihat William terjatuh. Alice pun berlari ke arahnya sambil menangis. William, tidak. Apa yang harus lakukan sekarang? Bahkan aku tidak sanggup untuk membawa kembali ke istana. William, bertahanlah. Aku akan memanggil orang. Tolong, seseorang tolong kami. Kemudian ada beberapa orang yang mendengar permintaan tolong Alice. Mereka pun menghampiri Alice. Tolong bawa dia ke istana ya. Baiklah, ayo teman-teman. Alice hendak mengikuti mereka dari belakang, tetapi dia tidak sanggup lagi. Di saat Alice ingin terjatuh, salah satu dari mereka langsung menolong Alice dan berkata, Nak, kamu tidak apa-apa. Astaga, dia sangat pucat. Teman-teman, ayo bantu aku. Mereka pun membawa Pangeran William dan juga Alice ke istana. Sesampainya di istana, Andini tak kaget melihat kondisi William dan juga Alice. Tuan kenapa? Hah? Putri juga? Mari ikut aku. Tidurkan mereka di sini, panggil ratu dan juga tabib. Segera. Aduh, kok bisa gini? Kalau boleh tahu mereka kenapa ya? Entahlah, tadi gadis itu meminta tolong. Sewaktu kami datang, pangeran sudah pingsan. Dan sewaktu kami hendak pergi menuju sini, Putri juga tiba-tiba saja pingsan. Pingsan? Sebentar. Kalungnya menghilang. Apakah kalian tidak melihat orang lain di sana? Tidak, kami tidak melihatnya. Hanya ada kami di sana. Ini tidak bagus. Ngomong-ngomong, terima kasih atas bantuan kalian ya. Orang-orang itu pun pergi. Kemudian ratu dan tabib pun datang. William? Dini? Mereka kenapa? Kurang tahu Ratu, tapi sepertinya mereka dirampok deh. Dirampok? Iya Tuhan, Putri Alice kehilangan kalungnya. Apakah ini ulah Tuan Putri Kamel? Tapi dia sudah berbulan-bulan tidak keluar dari kamarnya karena gosip itu. Jadi ini ulah siapa? Bagaimana keadaannya, Bu? Pangeran William akan segera sadar karena lukanya tidak terlalu parah dan dia sudah diberi obat. Tetapi Putri Alice, detak jantungnya semakin lemah. Kita tak punya harapan lebih. Mendengar perkataan tabib itu, William langsung terbangun. Enggak, kita masih punya harapan. Aku harus mengambil kalung itu kembali. William? Kok langsung sadar? Lah kocak. Aku nggak mau set ending. Penulis naskahnya buat set ending, nggak seru deh ah. Hah? Aku harus mengambil kalung itu. Tapi kamu baru sadar, Nak. Kamu belum sanggup. Ibu, gak mungkin aku diam saja di saat kekasihku sekarat. Aku harus pergi. Sama ibu aja kamu nggak pernah gitu, Nak. Iya, namanya juga drama. Tahu ah, motoran dulu. Nak! William pun langsung pergi meninggalkan mereka. Di tengah hutan, para ketiga pemburu itu tengah berpesta karena berhasil mendapatkan kalung itu. Ini yang pakai siapa ini? Kau aja. Tapi kayak boti jadinya nanti. Tinggal pakai aja. Terus minta apa yang kamu mau? Pemburu itu pun langsung memakai kalung itu. Apa permintaanmu? Cewek. Bagus. Yang bener aja lah. Uang kek, apa kek, jangan gitu. Terserahku lah. Orang aku yang punya, kok kau pula yang sewa. Sukamu lah, sukamu. Di saat mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba saja William datang. Di sini kalian rupanya. Cepat kali dia sadar. Di mana kalung itu? Kalung? Ini. Kau. Bang, minta tolong kali bang. Balikkanlah dulu kalung itu bang. Lebih butuh cewekku ketimbang kau bang. Gak mau aku set ending ini bang. Please lah bang. Ayolah bang. Lah,
Aku juga butuh makanya aku ambil. Kalau nggak butuh ngapain ku curi anjing? Janji bang, ku kasih apa yang kau mau. Gak mau ku set ending bang, please bang. Serius kau? Kau kasih apa yang kami mau? 2 rius pun bang, please lah bang, please banget. Oke, udah diri kau. Nah, balik kau. Kasih banyak bang. Hehe. Kok kau kasih? Tenang aja lah. Orang kalau lagi jatuh cinta biasanya bodoh kali. Yakin kau dikasihnya nanti apa yang kita mau? Enggak sih, tapi kita harus ngikutin skrip yang udah dibuat. Sewaktu perjalanan William menuju istana, ia mendengar suara keramaian dari kejauhan. Semakin dekat dia berjalan, dia melihat peti yang sudah hangus terbakar. Ada apa ini rame-rame? Siapa yang meninggal? Dini, kenapa kau menangis? Siapa yang meninggal? Bilang. Tuhan dari mana saja? Putri Alice Tuhan, Putri Alice sudah tidak merasakan sakit lagi. William kaget, kemudian terjatuh. Dia tidak tahu mau bicara apa lagi. Alice, kenapa? Ayah ibu kenapa kalian langsung membakarnya begitu saja? Ratu pergi meninggalkan mereka, sementara Raja menjawab William. Sudah tidak lagi harapan William. Kenapa langsung dibakar? Mungkin masih ada harapan. Aku sudah mendapatkan kembali kalungnya itu. Tidak, Alice, tidak. William hanya bisa terdiam menatap peti Alice yang sudah hangus dibakar. Aku tega banget sih baca ending. Terus sekarang aku gimana kalau Alice nggak ada? Alice. Saking putus asanya, William akhirnya berdiri menuju dapur dan meminum racun. Tak lama kemudian, dia langsung terjatuh. Andini yang tengah melewati dapur terkejut mendengar suara panci-panci yang terjatuh. Suara apa itu? Hah? Tidak, Tuhan, tolong. Astaga, ada apa dengan pangeran? Sepertinya dia minum racun. Cepat, bantu dia. Mereka membawanya ke ruangan tabib, dan tabib langsung memberi obat penawar racun. Aduh, William, kok kamu bodoh banget sih, nak? Hanya demi gadis itu kamu rela ngakhiri hidupmu seperti ini. Bagaimana keadaannya, Bu? Mungkin besok pagi dia sudah sadar. Baiklah, Bu. Sekarang biarkan dia istirahat sebentar, mungkin dia masih belum terima. Mereka pun pergi dari tempat itu. Kemudian terdengar suara Alice memanggil William. William terbangun mendengar suara Alice memanggilnya. Hah, Alice, kamu di mana? Aku di sini, William. Alice, aku pikir aku akan kehilanganmu selamanya. Aku senang bisa bertemu denganmu, William. Aku bahagia karena telah menemukan cintaku. Tetapi aku harus pergi. Aku berharap kita ditakdirkan bersama di kehidupan selanjutnya. Tidak. Jangan berbicara seperti itu, Alice. William, beristirahatlah. Kamu harus kembali dan aku harus pergi. Tidak, Alice, jangan pergi. Kenapa badanku tidak bisa bergerak? Ada apa ini? Karena kau belum ditakdirkan untuk mati. Kembalilah, nak. Perjalananmu masih panjang. Nenek? Kok nenek bisa di sini? Itu rahasia. William, sekarang lupakan Alice. Lupakan semua kenanganmu dengan dia. Alice sudah lama meninggal. Aku hanya membantunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan semasa hidupnya. Maksudnya? Alice sudah lama meninggal, tapi dia tidak mau pergi karena keinginan semasa hidupnya belum dia dapatkan. Aku hanya membantunya. Aku tidak tahu akan seperti ini. Maaf karena melibatkanmu dalam permasalahan ini. Sekarang tidurlah, nak. Semua tentang Alice dan kalung itu akan hilang. Tak seorang pun dapat mengingatnya. Tapi
Nenek itu langsung memegang kepala William dan akhirnya dia pingsan. Nenek itu pun pergi dari situ. Senang mengenalmu, William. William terbangun setelah mendengar suara itu. Aku kenapa? Tuan, akhirnya kau sadar. Aku kenapa? Beberapa bulan yang lalu, Tuan ditemukan pingsan di hutan. Tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Gitu ya. William terbangun hendak pergi. Tuan mau kemana? Aku merasa pegal. Aku ingin ke taman sebentar. Tapi Tuan baru sadar loh. William tidak menghiraukan kata-kata Andini. William tetap berjalan ke arah taman. 5 tahun sudah berlalu. William sedang duduk di taman menikmati pemandangan. Perasaan aku sering kemari deh. Tapi dengan siapa ya? Wanita itu seperti tidak asing. Apakah kami pernah bertemu sebelumnya? Kemudian terdengar suara seseorang memanggil gadis itu. Elis! Iya, Nek. Elis? Namanya tidak asing. Terus kenapa nenek itu tersenyum kepadaku? Apakah dia mengenalku? Ah, sudahlah. William! Putri Camelia memanggil William dari kejauhan. Saat itu, Camelia sedang mengandung. Ya? Kamu sudah selesai mengambil buahnya? Sudah. Banyak bukan? Ya. Yuk pulang. Hari sudah mulai gelap. Mereka pun kembali ke istana.